Dulu di agama saya begini. Ternyata dia ingat seperti begitu, akhirnya nih anak kabur lagi daripada orang tua angkatnya. Nggak mau, ternyata dia benar. Nah inilah akibat daripada kalau seandainya kita dengarkan anak-anak kita masih kecil untuk pendidikan agama seperti selawat seperti sekarang, Pak, insya Allah nanti sudah besarnya dia akan selalu ingat dengan selawat tersebut. Tapi kalau seandainya anak-anak kita dari kecil kita didik sudah dengan maksiat, naudzubillah min dzalik, dengan lagu-lagu yang enggak baik, atau sekarang kalau dilihat dengan TikTok. Anak kecil, anak-anak pada ingat TikTok nggak? Apa musiknya kira-kira TikTok? Hah? TikTok itu bahaya. Kalau yang itu nggak baik, jangan didengarkan, jangan disetel. Itu nanti sampai besar kamu akan rekam semuanya. Karena anak-anak kecil kita ini, anak-anak kita ini luar biasa, rekaman hafalannya luar biasa. Walaupun dia ini nggak kenal apa-apa, tapi dari kecil. Makanya disunahkan oleh Nabi itu ketika baru lahir disuruh azankan. Azan dari sebelah kanan, qomat di sebelah. Itu manfaatnya dari kecil dia udah dengar suara azan. Ini anak kita nih, masya Allah, luar biasa. Jadi kalau dari kecil sudah dengarkan dengan suara-suara selawat, insya Allah besarnya dia akan ingat selalu selawat tersebut. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau ada kisah. Dulu ada anak soleh, orang tuanya soleh juga. Suatu ketika orang tua ini semakin tua, anaknya masih kecil. Dia punya seekor sapi yang kecil masih. Sapi yang kecil ini dia titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ditaruh di sebuah hutan. Ini kisahnya nanti nyambung kepada suratul Baqarah. Ya, yang depan. Soalnya jangan kemari. Ini orang tua yang sudah menitipkan sapinya ke dalam hutan, ditaruh masih kecil tuh sapi. Dia minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Rabb, aku titipkan sapi ini kepada Engkau di dalam hutan. Yang anak kecil boleh nanti dengarkan semuanya biar supaya kita tahu jadi anak yang soleh dan soleh. Suatu ketika akhirnya udah ditinggal ini sapinya di dalam hutan. Tidak lama kemudian orang tua yang soleh ini meninggal dunia. Ini zaman Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya ditinggal, sudah dititipkan. Beliau sudah menitipkan, ya Allah, aku titipkan sapi ini untuk anak saya nanti kalau sudah besar. Dia tahu anaknya bakal jadi anak yang soleh juga, karena orang tuanya juga yang soleh. Ditinggal tuh sapi. Sudah besar, sudah terus lama-lama besar. Akhirnya ini anak semakin besar, semakin remaja. Begitu semakin remaja, udah tahu kerjaan ini anak. Setiap hari, setiap malam dia membagi 3/3. Sepertiganya itu digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sholat. Sepertiganya lagi untuk duduk di pangkuan orang tuanya, di pangkuan ibunya. Nah, yang sepertiga lagi digunakan untuk mencari nafkah, mencari rezeki buat orang tuanya juga. Jadi ini anak luar biasa solehnya. Tadi sepertiga buat apa? Sepertiga buat sholat ibadah malam. Ada nggak? Yang di sini anak muda ada nggak? Hah? Kalau main handphone sampai kuat berapa jam? Sampai pagi kuat? Semalaman sampai kuat tuh. Kalau sholat kira-kira saya tanya ada nggak? Susah deh ya. Sepertiga yang pertama itu digunakan untuk ibadah sholat. Sepertiga lagi digunakan untuk tiduran di pangkuan orang tuanya.
Artinya nih orang manja sama orang tuanya dan disayang sama orang tuanya. Orang tuanya pun sayang, dia pun sayang sama orang tuanya. Selalu melindungi orang tuanya. Ada nggak yang masih tiduran sama orang tua? Nih saya tanya nih yang kecil-kecil, kira-kira ada nggak yang waktu lagi jalan ngerendeng orang tuanya, nih, ngerendeng kan begini. Ada nggak kira-kira kalau lagi jalan sama-sama orang tua ngerendeng gitu? Hah? Kalau sama ceweknya, jangan ditanya lagi bos. Ami itu ami parah. Ami lagi. Orang soleh dulu itu sama orang tuanya nggak malu-malu deh. Itu tandanya apa? Sayang sama orang tuh. Tuh orang dulu. Nah itu sepertiganya lagi digunakan untuk mencari kayu bakar. Kerja dia. Dia paling mencari kayu bakar, terus dicari. Setiap habis didapat kayu bakar tersebut dijual di pasar. Nah uangnya dibawa untuk orang tuanya. Nah lama kelamaan sudah besar. Ini anak sudah menjadi orang besar. Akhirnya dikasih tahu oleh ibunya, wahai anakku, dulu ayahmu itu menitipkan sapi di dalam hutan. Silakan kamu ambil, karena memang anak yang soleh, anak yang baik, anak yang cerdas. Apapun yang dipesan oleh orang tuanya, dia selalu ingat. Nanti setelah di dalam hutan, kamu panggil itu sapi, yang kalau orang-orang lain dipanggil, yang manggil sapi itu, dia nggak bakalan keluar. Dan warnanya sapi tersebut adalah sapi yang sangat kuning keemas-emasan. Begitu orang melihat itu sapi tersebut yang ada di dalam hutan, bersinar seperti emas. Nggak ada lagi sapi yang punya seperti itu. Nah akhirnya ini sapi ini seorang anak tadi itu nungguin di depan hutan, dipanggil akhirnya. Namanya Az-Zahabiyah. Sapi itu namanya Az-Zahabiyah, artinya kemas-masan. Az-Zahabiyah dipanggil oleh orang anak tadi yang soleh, langsung marahin. Kalau orang yang lain manggil itu nggak bakalan datang tuh sapi, karena dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa. Sapi itu nggak bakalan mau kalau dipanggil sama orang lain kecuali memang titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk anak yang soleh tersebut. Akhirnya dipanggil datang tuh sapi. Dipesan oleh orang tuanya, nanti kalau seandainya sapinya tersebut keluar, kamu ambil, kamu tenteng tuh, pegang lehernya. Kalau kita tuh apa namanya tuh? Pocongnya ya, moncongnya itu, ketungannya itu kan dipegang, kamu pegang, bawa, udah. Dan kalau seandainya nanti kamu panggil dia mau nyaut, dia datang, nah itulah berarti sapinya. Ah, pas begitu datang, diambil, dipegang tuh, dibawa jalan. Dari perjalanan dari rumah ke hutannya itu sangat jauh. Sampai-sampai di tengah jalan, sapi ini dengan mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala bisa bicara. Bisa bicara di sapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan orang dulu, orang-orang sekarang aja banyak yang ngerti isyarat-isyarat tentang binatang. Tadi yang mau Ustaz Hikam, saya dengar. Ustaz, ini ikan-ikan pada ikut selawat waktu lagi kita baca. Kan luar biasa. Artinya gerakan-gerakan ikan bisa dilihat. Ikut berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Nah ini luar biasa juga guru kita dari kami. Nah kita lanjutkan lagi. Nah setelah itu sapi ini nawarin sama ini anak. Kalau bahasa kita nih, ya pulang sini naik, kamu capek jalan, silakan naik ke punggung saya, kata sapi. Kata saya, tapi jawab anak bagaimana? Kira-kira mau nggak? Kira-kira mau nggak nih anak? Ditaikin gitu di atas sapi, kan enak jalan dari hutan ke rumahnya jauh, saking jauhnya ini anak udah pada berkeringat capek gitu. Nah sapinya nawarin, naik punggung dah, silakan. Kalau kalian kira-kira ditawarin begitu mau nggak? Hah? Udah capek-capek banget, ngapain di jalanan? Udah capek banget nih. Kira-kira ditawarin begitu, sapinya langsung jongkok. Nunduk sapinya itu mau ditaikin. Tapi kata anak yang soleh apa?
ingat pesan orang tuanya. Kata orang tua saya bukannya disuruh naikin kau, tapi saya disuruh naikin kau. Tuh anak yang soleh begitu. Anak yang soleh. Kalau anak yang soleh disuruh belanja sama orang tuanya, duitnya 100.000, dibelanjainnya cuma 50.000, 50.000-nya dikulangin apa dikantongin? Ngomong pulanginnya ogah-ogahan kayaknya. Pulangin. Bukan dikulangin, dikurangin. Itu namanya amanah bukan? Amanah. Bukan amanah namanya, khianat namanya orang tua gitu. Tapi yang bilang amanah, orang kembalinya 50.000, tahu-tahu tinggal 30.000, yang 20.000 udah kemanain? Habis dikurangin betul, benar Bapak. Bukan dikurangin tapi dikurang. Ini anak saking solehnya nggak mau naik, saya disuruh naikin kau, bukan disuruh naikin kau. Udah sambil jalan ini sapi ngomong, kalau seandainya engkau taikin kau di wajah di badan saya, niscaya aku tidak akan sampai taat kepada engkau. Diuji tentang kesolehan ini. Akhirnya jalan, benar. Ini benar sapi bilang, kau memang betul anak-anak yang soleh, kata sapi betul. Jalan, sampai di rumah dikasih tahu orang tuanya, ini mak udah sampai. Mak, ini mak sapinya sudah saya bawa dari hutan. Ini ternyata titipan dari almarhum orang tua saya, bapak saya mak. Ini mak sudah ada. Udah kata orang tuanya yang perempuan, kata ibu ini udah nggak salah. Kamu ini dah silakan sekarang kamu bawa ke pasar, jual ini sapi 30 dirham. 30 dirham. Gede ukuran dulu besar. Dibawa ke pasar, belum sampai pasar, itu di tengah jalan ada malaikat yang menyamar sebagai manusia. Kata malaikat, kamu mau bawa kemana ini sapi engkau, wahai Fulan bin Fulan, kamu mau bawa kemana sapi engkau? Saya mau bawa ke pasar, saya mau jual. Kata malaikat, berapa kamu mau jual? 30 dinar, 30 real, 30 dirham, 30 dirham. Kata malaikat, udah kalau gitu nggak usah kamu jual 30 dirham, saya bayarin 60 dirham. Kurang apa lebih kira-kira? Dan pesan orang tuanya, kalau kamu nanti sampai di pasar, kalau kamu mau jual tanpa redo dari saya, jangan dijual. Tanpa redo dari orang tuanya, di sapi nggak boleh dijual. Nggak boleh dijual. Dah, dia ingat sama orang tuanya. Kalau seandainya dia nawarin sapi 30 dirham, tapi ditawar jadi 60, kira-kira untung nggak? Banget. Hah? Kalau jadi kamu bagaimana itu? Oh, menang banyak. Menang banyak. Bukan yang ngurangin ini mah. Masya Allah, sikat. Tambahin lah, enak 30 dirham. Nah, buat gue ini mah kantong dah untung. Yang 30 dirham buat mak gue dah. Tuh sama, bagi sama kan gue capek juga. Tuh kalau orang sekarang. Karena anak yang soleh ingat pesan orang tuanya. Dah, pulang dia. Oh maaf, saya mau jual harga sapi saya cuma 30 dirham. Kalau bapak nawar 60 dirham, saya pulang dulu sama orang tua saya. Saya tanya dulu. Di dalam kitabnya kan gitu ceritanya. Kalau saya mau bahasa Indonesia, saya biar supaya pada paham gitu ceritanya nih. Gitu. Pulang dia, ditanya lagi sama orang tuanya, Mak, tadi di tengah jalan saya mau ke pasar, ini sapi ada yang nawar 60 dirham, jual apa jangan? Dah, kan kamu jual saya suruh 30 dirham. Mak redo nggak kalau saya jual 60 dirham? Wahai anakku, kata ibunya, sekarang kamu bawa lagi itu sapi, bawa 6. Kalau dia nawar 60 dirham, suruh bayar nggak apa-apa. Sampai lagi di tengah jalan, sebelum sampai pasar, ditanya lagi sama malaikat tadi yang menyamar manusia. Kamu mau jual berapa ini dia sekarang? Saya mau jual 60 sesuai dengan bapak yang tadi minta. Kalau gitu saya bayar 12 dirham. Iya. Mau nggak? Tambah gede lagi. Ya Allah. Kamu bingung lagi nih. Waduh.
Kalau kita mau wah enak banget tuh, untung dah kalau gini enak dah udah. Lumayan. Malaikat emang begitu maksudnya. Ditanya sama Sidikam, di mana malaikat rumahnya itu? Kita marahin, taruh anak masih banyak banget ini. Ada kali nomor WA. Nah, gitu. Kalau anak-anak Pajajaran kira-kira tuh Sidikam disuruh tawar 50 juta, dibayarin sama malaikat 100 juta, kira-kira yang 50 juta dikemanain? Dapat upah lain, dapat upah lain. Ini malaikat tawarin tadinya disuruh dia 66 real, tiba-tiba 6 dirham, tiba-tiba dinawar 16 dirham lagi, udah kan hidup 12 dirham, dah bawa pulang. Saya bayar sekarang, kamu mau nggak? Kata anak yang soleh, tetap aja dia nggak mau. Oh, kalau gitu saya tanya dulu sama emak saya. Mak, tadi saya udah nawarin 6 dirham, 60 dirham ya. Tadi kan awal 30 dirham. Nah, selanjutnya 60 dirham tuh diminta. Ternyata kata anak ini, saya tanya emak saya dulu, minta redonya, boleh apa enggak? Orang tuanya paham nih, isyarat begini. Orang tuanya paham. Oh, ternyata tahu enggak? Kamu nak nih, itu yang nawar sapi kamu tuh malaikat yang nyamar sebagai manusia. Sekarang tanya sama dia, ini kamu mau beli apa mau enggak? Mau beli apa enggak mau beli gitu. Maksudnya diulang lagi, balik lagi, ketemu malaikat lagi tadi yang nyamar sebagai manusia. Kamu mau bawa kemana? Kata emak saya, kalau bapak mau beli silahkan bayar, kalau enggak udah. Mau bayar apa mau tahan kan yang sapi? Sekarang akhirnya kata malaikat, yang baik ini malaikat nih, pada anak yang soleh, udah sekarang kamu simpen sapi ini, insya Allah nanti suatu saat sapimu ini akan dicari oleh umat Nabi Musa yang membunuh orang. Yang bunuh orang. Tuh kalau nanti kata emaknya itu memang jangan dijual tanpa seridul saya. Kata orang tua pulang. Dah akhirnya sapi ini nggak jadi dijual, ditaruh, disimpan. Tiba-tiba sesuai dengan kejadian apa yang diucapkan oleh malaikat tadi, suatu ketika umat Nabi Musa ada yang dibunuh, ada yang dibunuh. Tapi yang bunuh nggak ketahuan siapa nih. Yang bunuh nggak ketahuan. Ini dalam surat Al-Baqarah kisahnya itu akhirnya. Nah sampai nggak ketahuan ini, Allah suruh kepada Nabi Musa, itu umatnya, wahai Musa, coba potong sapi, nanti kamu hidupkan dari daging-daging tersebut, kamu potong tuh, kamu tempelkan kepada orang tersebut, niscaya orang itu akan hidup lagi. Tanya siapa yang bunuh, nanti baru ketahuan. Emang dasar orang Israel, orang Yahudi sampai sekarang tuh gitu. Dulu disuruh sama Allah, padahal motong sapi yang mana aja itu kalau seandainya dipotong dibolehkan oleh Allah. Tapi pas disuruh oleh Allah ditanya, qalu lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Ya Allah, wahai Musa, tanya kepada Tuhanmu, kira-kira sapi yang saya mau potong yang mana? Bentuk sapinya yang mana? Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, sapi yang tidak pernah digunakan untuk membajak, tidak pernah juga digunakan untuk bekerja dan lain sebagainya, itu sapinya. Terus ditanya lagi oleh orang Yahudi, qalu lana rabbaka ma launuha, warnanya bagaimana? Kan nyulitin dia tuh. Nyulitin juga akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, qala innahu yaqul innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Itu ayatnya. Wahai Musa, katakan kepada orang Yahudi itu yang aku perintahkan, karena dia nanya, kata Allah jawab, aku perintahkan untuk memotong sapi yang warnanya kekuning-kuningan, yang kalau seandainya dilihat oleh mata, itu mata indah memandangnya. Kamu ikan arwana kayak jangan-jangan ya. Ya usah dikam ya. Warnanya kuning-kuningan, tinggal ada yang beli besok, insya Allah ada yang beli buat pondok pesantren. Kan kita berdoa begitu. Ini memang yang mahal dari Allah nih dulu. Tasurrun nazirin, kalau mandang itu udah enak aja kelihatan. Warna kekuning-kuningan begitu tuh.
warna kuning, warna emas, itu kalau dilihat enak, indah. Makanya orang kalau melihat orang yang pakai emas kelihatan enak aja udah. Asal jangan melihat yang kuning ada di kali. Iya. Kotor lagi itu mah. Ya. Kagak enak dilihatnya. Ngeres itu mah ngeres. Ini yang ada, yang kelihatan sama manusia, itu yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mereka bertanya begitu, semakin lama semakin susah. Nah, sapi yang begini dicari bagaimana caranya nih? Nyarinya di mana nih? Apa bisa beli itu yang tukang jual sapi? Kagak ada juga yang begini modelnya, yang kagak pernah dipakai, yang kagak pernah dipakai buat bajak, yang kagak pernah dipakai tunggangin, warnanya juga kuning mas-masan. Oh, kalau dilihat sangat indah, melihat pandangan mata itu sangat gembira mata melihat. Oh, susah dicari, masya Allah. Akhirnya nih anak yatim yang tadi ini punya, anak yang soleh ini punya. Dicari, akhirnya ditanya, oh ada nih benar sapinya. Ini yang dicari, disyaratkan oleh Allah. Sekarang ditanya lagi nih anak, nah ini sapi kamu mau jual apa enggak? Saya tergantung orang tua saya. Tergantung orang tua. Kata orang tuanya, kamu jangan jual ini sapi kecuali dengan harga satu lebarnya kulitnya itu diisi dengan emas. Bayangin Pak, kalau seandainya kulit sapi dilebarin itu isinya emas penuh, berapa duit kira-kira? Hah? Berapa duit kira-kira? Udah kagak dihitung, jangan dibingungin, jangan dihitung dah kalau gitu. Abang jadi bingung. Karena ibu-ibu punya emas yang kerincingan aja di tangan, kira-kira duitnya berapa duit itu? Banyak. Udah banyak dah ya. Jangan dihitung, jadi puyeng. Ini satu lebarnya itu kulit diisi dengan emas. Berapa dia punya uang itu? Nah, itulah keuntungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada anak yang soleh. Akhirnya kata orang tuanya, dipesan itu dijual. Baik Pak, saya tidak akan menjual sapi ini karena Bapak perlu silakan. Tapi kalau mau bayar satu hamparan kulit ini, nah Bapak isi dengan emas. Dicari mau nggak mau, dicari sama mereka. Orang-orang Yahudi itu semua cari emas, gampang mereka mau cari emas itu. Oh, dikumpulin bayar. Inilah bayarannya orang yang soleh itu, amanat dari Allah itu dijalani, akhirnya mendapat keuntungan besar di dunia dan akhiratnya udah nggak salah lagi. Nah, akhirnya ini cerita ini namanya ada di dalam suratul Baqarah. Makanya sampai sekarang nama surat itu diabadikan oleh Allah, surah Al-Baqarah. Artinya apa dong? Sapi betina. Ini kisah awal sebab-sebab turunnya dinamakan surat Al-Baqarah. Biar kalian tahu juga nih anak-anak kecil kita, adik-adik kita. Biar kalian tahu bahwa taat sama orang tua itu nggak ada ruginya. Taat sama orang tua, taat sama ibu itu selalu menguntungkan baik di dunia ataupun di akhirat. Ingat orang-orang yang sukses untuk dunia dan akhiratnya. Mereka terutama di dunia, ini orang-orang yang sukses tanya selalu taat kepada orang tuanya. Nabi Muhammad menjadi diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taat juga sama ibunya. Nabi-nabi yang lain pun diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran soleh taat kepada orang tuanya daripada ibunya. Nah, inilah hikmah bagi kita sekalian, biar supaya juga kita walaupun kita udah besar, walaupun kita udah tua nih, kata PRT ya, udah tua nih, tetap anak juga, anak bukan? Pak RT anak bukan? Ustadz Hikam anak bukan? Anak mau keluar dari mana? Kalau bukan keluar dari ibunya, kan begitu. Ustadz, siapa namanya? Seno. Kan anak juga. Udah tua semua anak pokoknya. Biar kata aki-aki, udah punya cucu, giginya tinggal satu di depan, udah habis semuanya. Itu anak juga tuh anak. Anak juga, semuanya anak. Nah, taat pada orang tua itu kewajiban. Nah, terutama kalian nih, anak-anak remaja, jangan sampai lupa taat tersebut pada orang tua. Insya Allah Allah angkat derajat kita di sisi Allah.
Dan barangkali ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada kekurangan dan kehilapan, saya mohon maaf, saya mohon ridhonya. Karena ini yang datangnya kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Kalau yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua keberkahan diturunkan kepada ini tempat. Amin. Semua keberkahan ada di pada ini tempat. Terutama anak-anak yatim yang ada di sini. Pak, insya Allah acara selanjutnya juga tambah berkembang lagi acara untuk tempatnya. Terutama anak-anak yatim. Kalau perlu kita baca, ajakin untuk menghatamkan Al-Quran. Orang yang menghatamkan Al-Quran itu sebelum anak-anak kecil, anak-anak yang gede boleh sedikit diajakin membaca hatam Al-Quran. Kenapa? Karena kalau hatam Al-Quranul Karim itu 60.000 malaikat kumpul di tempat orang-orang yang hatam Al-Quran. Jadi sebelum acara begini barangkali ntar atau untuk hari Rabunya atau dari paginya, ajakin itu, ajakin teman-teman yang untuk baca hatam Al-Quran. 60.000 malaikat yang hadir di tempat orang yang menghatamkan Al-Quran. Artinya apa? Keberkahan semua turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mendapatkan berkah di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.